Shalom, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Hari-hari ini kita mendengarkan kabar semakin baik mengenai COVID-19 ini, saudara, dan wabah corona ini. Karena apa, saudara? Sebentar lagi saya percaya, saudara, dengan pikiran yang positif, saya berkata kita akan tinggalkan, saudara, masa-masa yang mencekam ini, saudara. Kenapa? Memang Tuhan kita, saudara, mengajarkan kita harus selalu positif melihat hari depan. Karena Alkitab berkata dalam Yeremia 9:11, rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, yaitu mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pagi ini, saudara, saya sedikit flashback ketika mengalami masa-masa sulit kemarin, saudara. Ada begitu banyak pelajaran yang saya ambil dari peristiwa-peristiwa itu, karena saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Pasti Dia memberikan sesuatu pesannya kepada kita lewat hari lepas hari yang kita alami, baik itu suka maupun duka. Nah, yang pertama, saudara, saya mendapatkan pelajaran begini. Saya berpikir kalau tidak ada Tuhan kemarin, Tuhan Yesus, saudara, bagaimana saya menghadapinya, ya? Karena saudara kebayang nggak kalau kita sendiri, saudara, dan tidak ada yang menghiburkan kita lewat Roh Kudus, saudaraku yang kasih, maka kita sudah bunuh diri barangkali, betul nggak? Nah, saudara, kenapa, saudara? Karena begitu mencekam. Tapi karena ada Roh Kudus yang dahsyat, maka kita terhibur, kita bisa tenang sampai saat ini. Yang kedua, tapi pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan menjadikan saya, saudaraku yang kasih, mengambil satu komitmen after daripada COVID-19 ini. Hidup saya harus lebih baik, saudara. Termasuk hidup menata ekonomi saya, saudara. Menata keuangan saya. Menata, saudara, kehidupan saya, saudara. Menata penghasilan saya. Supaya di masa-masa krisis saya tidak kelimpungan dan tidak melihat ke kanan kiri dan berharap kepada manusia, hanya mengandalkan Tuhan. Makanya Yesaya, saudara, berkata dalam Yesaya 55 ayat yang kedua, dia katakan, saudara, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yesaya berkata, kalau engkau mendengarkan Tuhan, maka engkau akan memakan makanan yang lezat. Saudara, boro-boro, saudaraku yang kasih, 1-2 bulan kemarin memakan makanan yang lezat, saudara. Makanan yang standar aja, saudara. Ada begitu banyak orang nggak kesentuh. Karena apa, saudara? Gaji nggak keluar lagi dari kantor, mengalami PHK, mengalami, saudaraku yang kasih, perusahaan yang stuck, saudara. Tidak lagi saudara ngantor, kalaupun ngantor 1 hari ngantor, saudara 3 hari nggak lagi, saudara. Nah, saudara, itu terakumulasi, saudara, menjadi, saudaraku yang kasih, satu keterpurukan yang tidak bisa menjawab kebutuhan. Makanya Yesaya berkata, mengapa engkau belanjakan uangmu kepada sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kalau saya akumulasi, saudara, ini bicara tentang penghasilan, bicara tentang gaji. Berapa banyak, saudaraku yang kasih, di antara kita, maafkan saudara, saudara dan saya, maksud saya, termasuk saya, yaitu apa? Membelanjakan uang kita, penghasilan, salary kita, saudara, untuk yang bukan barang-barang produktif, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk keinginan. Paling pantang kita, saudara, melihat, saudara, ada barang sale. Wah, itu, saudaraku yang kasih, kita akan belanja habis-habisan. Ada begitu banyak orang paling nggak tahan ngelihat cicilan 0%, maksud saya, saudaraku yang kasih. Ada begitu banyak orang nggak tahan, saudara, melihat jam tangan, melihat sepatu, saudara, hanya mengikuti tren, Bapak Ibu yang kasih. Makanya apa yang kita alami di masa-masa krisis ini adalah sebagian besar karena impact di masa-masa tenang. Makanya Yesaya mengingatkan kita, saudara, hari ini untuk kita, saudaraku yang kasih, menjadi orang bukan yang konsumtif, tapi menjadi orang yang produktif. Makanya, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata, kita harus berjaga-jaga dan sadar. Kenapa, saudara? Karena 1 detik pun ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, makanya yang pertama saya mau berkata, stop hidup konsumtif. Hiduplah menjadi orang-orang yang membeli sesuatu, barang-barang produktif. Yang kedua, saya mau berkata, pastikan, saudaraku yang kasih, kita memiliki tabungan. Kenapa saya katakan pastikan memiliki tabungan? Karena, saudara, kalau bisa membeli barang-barang yang lain, saudara, membeli barang-barang bukan yang produktif, saudara, bukan kebutuhan, berarti saudara bisa alokasikan dana itu untuk menabung, Bapak Ibu yang kekasih. Haleluya. Saya tidak sedang di-endorse oleh lembaga manapun atau
siapapun, saudara. Bapak Ibu, ada satu lembaga di negara kita ini, lembaga yang diciptakan pemerintah yang sah, saudara. Itu saudara punya program mengkreditkan yang namanya logam mulia, saudara. Ya, mulai cicilannya yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi saudaraku yang kekasih, setelah selesai saudara kita mencicil barang itu, logam mulia itu, saudara bisa ambil, saudara menjadi milik Anda. Dan hello, di masa krisis seperti ini, engkau bisa mengembalikan barang itu sebagai jaminan gadai, saudara. Engkau bisa mendapatkan uang, barangmu safe disimpan di sana, saudara. Lihat, engkau bisa survive di masa krisis. Karena apa, saudaraku yang kasih? Ya, karena kita cerdas di masa-masa tenang, tidak menghamburkan uang kita dan salary dan gaji kita, upah kita, istilah Yesaya, untuk sesuatu yang bukan, saudara, kebutuhan. Saudara, saya mau menghiburkan saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini saudara, engkau menjual salah satu asetmu. Engkau jual motormu, engkau jual apartemenmu, engkau jual mobilmu, atau jual barang-barang berharga lainnya. Saya mau berkata kepada saudara penghiburannya, engkau bukan sedang bangkrut. Justru Tuhan lagi pelihara saudara, karena engkau membelikan barang yang produktif, bukan konsumtif, saudaraku yang kasih. Karena apa? Waktu masa tenang, engkau sudah berjaga-jaga dan sadar satu ketika akan terjadi seperti ini. Saudaraku yang kekasih, mari stop konsumtif. Yang kedua, miliki tabungan. Maka di masa-masa krisis, engkau akan tetap survive, tetap, saudaraku yang kasih, bisa menegakkan kepala dan tetap memuji Tuhan, dan tidak saudara melihat kiri kanan dan berharap kepada orang lain. Alkitab berkata, saudara, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak-anak Tuhan menjadi peminta-minta roti. Haleluya. Saya percaya kita semua bermental prajurit, bukan bermental pengemis. Dari saya, Pendeta Royal Purba, Shalom.